Kantor sekolah sudah sunyi. Semua guru dan murid pulang, menyisakan aku dan Doni di ruang guru. Lampu remang membuat suasana terasa hangat. Doni duduk di depan mejaku. Wajahnya letih namun matanya bersinar. "Bu, Sepia di sini," katanya pelan. Aku tersenyum, menyodorkan catatan latihan. "Sepi itu enak, bisa fokus," jawabku lembut. Kami mulai membahas strategi latihan. Sesekali tangan kami hampir bersentuhan di atas meja. Sentuhan kecil yang hangat, lalu sama-sama tertawa kecil. Sebelum pulang, aku menepuk bahunya ringan. "Besok kita lanjut lagi. Kamu hebat, Doni." Dia tersenyum lega. "Terima kasih, Bu. Saya senang Ibu percaya." Di tengah kesunyian kantor itu, kami tahu, momen sederhana seperti inilah yang paling berharga. Kepercayaan, dukungan, dan kedekatan yang tulus. Namaku Putri, usia 33 tahun. Aku guru olahraga di sebuah SMA swasta di kota kecil. Sejak 2 tahun lalu aku menjanda. Rumahku luas, bergaya modern, tapi terasa seperti museum. Dingin, sunyi, penuh kenangan. Setiap pagi aku berangkat mengajar. Aku terkenal tegas dan bersemangat. Di lapangan sekolah, aku selalu berkata pada murid-muridku, olahraga bukan cuma fisik, tapi juga semangat hidup. Kata-kata itu seolah aku tujukan pada diriku sendiri. Suatu hari, kepala sekolah mengumumkan ada program pembinaan atlet muda. Salah satu murid yang paling serius ikut adalah Doni. Anak kelas 3, baru 20 tahun. Tubuhnya tinggi, ekspresi wajahnya dewasa, tapi matanya penuh keingintahuan. "Bu, saya boleh ikut latihan tambahan?" "Boleh, tapi kamu harus serius," jawabku sambil tersenyum. "Serius, Bu, saya ingin masuk tim nasional." Sejak itu, Doni sering minta jam tambahan latihan, bahkan kadang minta dibantu les privat teori olahraga di rumahku. Awalnya aku ragu, status guru dan murid harus dijaga. Namun karena aku melihat kesungguhannya, aku setuju dengan catatan semua dilakukan profesional. Setiap Selasa sore, Doni datang. Ia mengetuk pintu rumahku yang besar dan sunyi. "Assalamualaikum, Bu." Aku selalu menjawab "Waalaikumsalam" sambil membuka pintu. Ada semacam rasa hangat setiap melihatnya. Bukan rasa aneh, tapi lebih seperti bertemu seseorang yang membuat rumah ini hidup. Kami duduk di ruang belajar. Buku catatan, stopwatch, tabel latihan terhampar di meja. Sesekali Doni bertanya tentang strategi latihan. Kadang ia bercerita tentang masalah keluarganya. Aku mendengarkan sambil menahan hati. Jangan sampai aku terlalu larut. Hari demi hari berjalan. Hubungan kami masih seperti guru murid. Tapi ada kedekatan yang sulit diabaikan. Kadang ia menatapku lebih lama daripada biasanya. Kadang aku merasa senyumku padanya lebih tulus daripada pada siapapun. Sore itu, hujan turun. Doni terlambat dijemput temannya. Ia duduk di ruang tamu sambil mengelap rambutnya yang basah. "Bu, boleh saya tunggu sampai reda?" Aku mengangguk. Rumah yang tadinya sepi kini dipenuhi suara hujan dan percakapan ringan kami. "Bu Putri," katanya pelan. "Iya, Doni." "Ibu nggak pernah merasa kesepian?" Pertanyaan itu seperti anak panah yang tepat ke dadaku. Aku terdiam sesaat, lalu tersenyum. "Kadang iya, Doni. Tapi ibu sudah terbiasa." Dia menunduk, seolah mengerti lebih dari yang aku bayangkan. Waktu berjalan, dan dalam hati aku tahu, inilah awal dari sebuah cerita yang tidak pernah kubayangkan. Adegan ditutup dengan Doni pamit pulang setelah hujan reda. Aku berdiri di depan pintu melihatnya pergi. Dalam hati aku berkata, "Putri, hati-hati. Ini baru permulaan." Sejak beberapa minggu Doni rutin datang ke rumahku untuk les privat, aku mulai merasakan perubahan kecil di sekolah. Beberapa guru menatapku lebih lama dari biasanya. Ada yang berbisik-bisik ketika aku lewat di koridor. Awalnya aku tak peduli. Aku pikir hanya perasaan saja. Sampai suatu pagi, sahabatku sesama guru, Burina, mendekat saat jam istirahat. "Put, kamu hati-hati ya," katanya pelan. "Kenapa?" Aku tersenyum mencoba santai. "Ada yang ngomongin kamu sama Doni. Mereka lihat Doni sering ke rumahmu." Aku terdiam. Rasanya seperti air es disiram ke kepala. "Kami cuma les privat, Rina," jawabku. Burina menatapku prihatin. "Aku tahu. Tapi nggak semua orang paham. Kamu harus jaga jarak. Sepulang sekolah, aku duduk lama di mobilku." Kata-kata Burina menggema di telinga. Jaga jarak. Tapi bagaimana aku bisa menghentikan sesuatu yang juga penting untuk masa depan Doni? Sore itu Doni tetap datang seperti biasa. Ia membawa catatan latihan dan wajahnya yang penuh semangat. Aku berusaha menjaga ekspresi normal. Tapi Doni sepertinya tahu ada yang salah. "Bu Putri, ibu kenapa?"
Kelihatannya sedih. Nggak apa-apa, Doni. Yuk, kita mulai belajarnya. Kami duduk di meja belajar. Aku berusaha fokus pada materi, namun pikiranku bercabang. Aku bahkan sempat ingin mengatakan, Doni, kita hentikan dulu lesnya. Tapi mulutku keluh. Hujan turun lagi. Sama seperti sore pertama waktu ia bertanya tentang kesepianku. Doni membuka pembicaraan lagi. Kali ini lebih lembut. Bu, saya tahu orang mungkin salah paham. Tapi saya cuma mau bilang, saya benar-benar serius belajar sama ibu. Saya pengen sukses. Saya nggak mau bikin ibu repot. Aku menatapnya. Kata-katanya membuat dadaku sesak. Ada rasa terharu, juga rasa khawatir. Aku bangkit, menuangkan teh hangat untuknya. Saat aku menyodorkan cangkir, tangan kami tak sengaja bersentuhan. Sekilas aku merasa seperti mendapat aliran listrik halus. Kami sama-sama menarik tangan dengan cepat sambil tersenyum malu. Kami lanjut belajar seperti biasa. Sampai Doni pamit pulang, aku berdiri di pintu. Hujan masih turun rintik-rintik. Begitu pintu tertutup, aku bersandar di tembok. Ini baru awal, Putri. Kamu harus siap. Aku tahu gosip akan semakin besar jika aku tidak berhati-hati. Namun di sisi lain, aku melihat Doni bukan hanya murid. Dia sosok yang memberiku semangat hidup. Perasaan itu campur aduk, antara ingin menjaga jarak dan tidak ingin kehilangan. Hari Senin pagi, aku baru saja selesai mengajar ketika mendapat panggilan mendadak ke ruang kepala sekolah. Suasana di ruang itu terasa kaku. Kepala sekolah, Pak Surya, duduk dengan ekspresi serius. Bu Putri, saya mendapat laporan dari beberapa guru dan wali murid. Katanya pelan tapi tegas. Laporan apa, Pak? Tanyaku, meski sudah menebak arahnya. Tentang kedekatan Anda dengan salah satu murid kita, Doni. Katanya Doni sering datang ke rumah Anda. Ini menimbulkan banyak pertanyaan. Aku menarik napas panjang. Pak, itu murni les privat. Doni serius mempersiapkan dirinya sebagai atlet. Saya hanya membantu. Pak Surya menatapku tajam. Saya percaya Anda profesional. Tapi kita harus menjaga nama baik sekolah. Mohon jangan ada yang bisa disalahartikan. Aku mengangguk, walau hatiku terasa berat. Nama baik sekolah? Nama baikku? Semua berputar di kepalaku. Sore harinya, Doni datang dengan wajah cemas. Bu Putri, saya dipanggil orang tua. Mereka dengar gosip juga. Aku memandangnya dengan iba. Maaf ya Doni, ibu nggak mau kamu jadi susah. Doni menunduk. Saya yang minta, Bu. Saya yang maksa les privat. Jangan salahin ibu, aku menahan napas. Rasa bersalah bercampur dengan rasa sayang yang tak berani kuungkapkan. Aku menatap Doni. Kita harus cari jalan supaya nggak ada yang salah paham. Kami tetap belajar seperti biasa, tapi kali ini kami menjaga jarak. Tidak ada lagi duduk berdekatan, namun ironisnya, justru jarak itu membuat kami sadar betapa dekatnya kami secara batin. Seusai belajar, Doni berdiri sambil menggenggam catatan. Ia menatapku lama. Bu Putri, saya nggak akan ninggalin latihan ini. Saya janji akan jaga nama baik ibu. Aku tersenyum lemah. Terima kasih Doni. Ibu juga akan berusaha jaga semuanya. Dia melangkah ke pintu. Sebelum keluar, ia berhenti sejenak dan berkata pelan. Bu, jangan sedih. Kita bisa atasi ini. Lalu ia pergi. Aku menutup pintu pelan-pelan. Rasanya seperti menutup satu bab hidup yang baru saja dimulai. Aku berdiri di ruang tamu, rumah terasa kembali sunyi. Di dalam hati aku berkata, Putri, ini saatnya kamu kuat. Kamu guru, kamu dewasa. Tapi kamu juga manusia yang punya rasa. Malam itu aku menulis di buku catatanku. Jika ini cinta, biarlah cinta ini menguatkan, bukan meruntuhkan. Hari itu aku baru selesai mengajar ketika Pak Satpam menyerahkan sebuah amplop coklat. Bu Putri, ada surat buat ibu. Tulisannya resmi. Dari orang tua Doni. Aku membuka pelan-pelan di ruang guru. Isinya singkat tapi menusuk. Kami orang tua Doni meminta agar Ibu Putri menghentikan seluruh kegiatan privat di luar sekolah. Kami khawatir akan timbul fitnah yang merugikan semua pihak. Aku menutup surat itu, tangan gemetar. Rasanya seperti baru dijatuhi hukuman. Selama ini aku hanya ingin membantu, tetapi sekarang aku dianggap ancaman. Sore harinya Doni datang seperti biasa. Aku memandangnya dengan pandangan bimbang. Doni, ibu dapat surat dari orang tuamu, kataku lirih. Saya tahu, Bu, mereka marah, jawabnya menunduk. Mereka cuma khawatir, nak. Ibu mengerti, kataku menenangkan. Doni mengangkat wajahnya. Tapi Bu, saya butuh latihan ini. Tanpa ibu saya nggak tahu mau latihan di mana. Saya nggak mau berhenti. Aku menarik napas. Di satu sisi aku guru yang harus profesional. Di sisi lain aku manusia yang tidak ingin mengecewakan anak ini. Doni, kita bisa cari cara lain.
Mungkin kita pindah tempat latihan, atau kita atur waktunya lebih terbuka. Kataku mencari solusi. Kami duduk berhadapan di meja belajar. Aku melihat semangat di matanya. Semangat yang dulu juga pernah kupunyai waktu muda. Untuk pertama kalinya aku melihat Doni hampir menangis. Bu, saya cuma pengen buktiin sama orang tua kalau saya bisa berhasil. Aku memegang bahunya sebentar. Sentuhan singkat, penuh dukungan. Tenang Doni, kita cari jalan. Hujan kembali turun sore itu. Kami berdua berdiri di dekat jendela, memandangi titik-titik air di kaca. Aku merasa seperti melihat masa depan yang belum jelas. Aku pun memutuskan sesuatu. Doni, mulai minggu depan kita latihan di sekolah saja. Di lapangan. Biar orang lihat kita latihan beneran. Biar nggak ada fitnah. Doni mengangguk pelan. Baik, Bu. Saat Doni pamit, ia menggenggam tanganku erat-erat. Bu, makasih. Ibu nggak pernah nyerah sama saya. Sentuhan itu singkat tapi penuh makna. Kami sama-sama tahu banyak hal berubah, tapi juga tahu kami sama-sama berjuang. Aku menutup pintu setelah Doni pergi. Rumah kembali sunyi, tapi kali ini hatiku sedikit lebih tenang. Aku punya rencana baru, mengubah cara kami bertemu agar semuanya transparan. Malamnya aku menulis lagi di buku catatanku. Kadang, menjaga orang yang kita sayang bukan berarti menyembunyikannya, tapi justru menempatkannya di terang. Minggu berikutnya, aku dan Doni mulai latihan di lapangan sekolah. Semua serba terbuka. Tidak ada lagi pertemuan di rumah. Aku merasa lega sekaligus was-was. Lega karena tak ada rahasia, was-was karena sorotan orang semakin jelas. Aku membawa stopwatch dan buku catatan. Doni membawa sepatu lari dan botol air. Kami latihan sore, ketika matahari sudah mulai condong, di bawah pandangan murid-murid lain yang masih beraktivitas. Ayo Doni, sprint 100 meter. Fokus nafasnya. Siap, Bu. Jawab Doni bersemangat. Aku mencatat waktunya, memberinya tips, lalu kami berdiskusi. Dari luar kelihatannya normal, tapi di dalam hati aku merasa seolah sedang berjalan di atas tali. Setiap kata dan gerakanku harus berhati-hati. Beberapa guru lain mulai sering lewat hanya untuk melihat-lihat. Ada yang tersenyum basa-basi, ada juga yang menatap penuh curiga. Bu Rina datang mendekat setelah latihan. Put, kamu yakin kuat? Sorotan orang makin banyak loh, bisiknya. Aku harus, Rina. Aku nggak mau Doni kehilangan masa depannya. Jawabku sambil tersenyum. Sementara itu, di sudut lapangan, beberapa murid berbisik-bisik. Aku mendengar potongan kata-kata seperti Bu Putri dan Doni di antara tawa kecil mereka. Aku berpura-pura tak mendengar. Latihan selesai. Doni menghampiriku. Bu, saya senang kita latihan di sini. Saya jadi lebih fokus. Aku tersenyum. Bagus. Ingat Doni, ini bukan cuma soal latihan fisik. Kamu juga sedang belajar menghadapi tekanan. Kami berjalan ke arah gerbang. Di perjalanan pulang, Doni berkata pelan, Bu, saya nggak masalah orang ngomong apa. Yang penting saya bisa buktiin hasilnya. Aku menatapnya dengan bangga. Itu baru sikap atlet. Kamu harus lebih dewasa menghadapi ini. Kami berhenti sebentar di bawah pohon besar dekat gerbang sekolah. Angin sore meniup rambutku pelan. Doni tiba-tiba berkata, Bu Putri, saya bersyukur ketemu Ibu. Kalau enggak, mungkin saya udah menyerah. Aku menatapnya. Ada rasa haru bercampur rasa bersalah. Aku hanya bisa berkata, Ibu juga belajar banyak dari kamu, Doni. Terima kasih sudah semangat. Dia tersenyum, lalu dengan spontan menggenggam tanganku sebentar. Sentuhan itu hangat, bukan sembunyi-sembunyi, tapi penuh rasa hormat. Kami berdua tahu batasnya. Ketika Doni melangkah pergi, aku menyadari sesuatu. Latihan di tempat terbuka bukan berarti konflik berhenti. Justru ini awal dari ujian baru. Aku melihat ke arah lapangan kosong dan berkata dalam hati, Putri, ini bukan cuma soal reputasi. Ini soal keberanian mendidik dan menjaga perasaan. Malamnya aku menulis lagi di buku catatan. Di bawah sorotan mata orang, kita belajar tentang ketulusan. Dan ketulusan selalu menemukan jalan. Hari itu sekolah mengumumkan ada program pelatih tamu dari luar. Namanya Pak Adi, mantan atlet terkenal yang kini jadi pelatih profesional. Ia direkrut untuk meningkatkan prestasi olahraga sekolah. Para guru menyambutnya dengan antusias. Semua kecuali aku yang mulai khawatir. Pak Adi sosok berwibawa, tinggi besar, penuh energi. Ia cepat akrab dengan guru-guru dan murid. Saat pertama kali bertemu Doni, matanya langsung berbinar. Kamu ini Doni ya? Saya dengar kamu punya potensi besar, katanya. Iya Pak, terima kasih, jawab Doni sopan. Mulai sekarang latihan sama saya saja. Lebih profesional, lanjutnya. Aku mendengar percakapan itu sambil menjaga ekspresi netral.
namun hatiku seperti diremas. Semua usahaku selama ini seperti akan direbut orang. Sepulang latihan, Doni mendekat padaku. Bu Putri, Pak Adi ngajak saya latihan eksklusif sama dia. Aku tersenyum meski terasa kecut. Bagus, Doni. Dia pelatih hebat. Kamu bisa banyak belajar. Doni menggeleng. Tapi Bu, saya nyaman sama Ibu. Saya takut kalau pindah nanti semuanya berubah. Aku terdiam, mencoba mengatur napas. Aku tahu ini kesempatan emas untuk Doni. Di sisi lain, aku takut kehilangan peran dalam hidupnya. Hari-hari berikutnya, Pak Adi mulai sering menyindir latihan kami di depan guru-guru. Latihan itu harus profesional, jangan ada kedekatan personal. Katanya suatu sore sambil melirik ke arahku. Aku menunduk, pura-pura sibuk mencatat. Kata-kata itu terasa seperti serangan halus. Di tengah tekanan itu, aku memilih mendukung Doni. Kamu boleh latihan sama Pak Adi. Ibu tetap ada buat kamu kapan saja, kataku saat kami duduk di bangku lapangan. Doni menatapku. Bu, saya takut orang pikir saya ninggalin ibu. Aku menggeleng sambil tersenyum. Tidak, Nak, ini untuk masa depanmu. Kita nggak boleh egois. Sore itu Doni berlari sprint di bawah bimbingan Pak Adi. Aku hanya mengamati dari jauh, berusaha menahan rasa kehilangan. Namun ketika Doni selesai latihan, ia sempat mendatangi aku di pinggir lapangan. Bu Putri, katanya pelan. Iya, Doni. Saya tetap mau belajar teori sama ibu, walau fisiknya sama Pak Adi. Aku terharu. Terima kasih, Doni. Kita atur jadwalnya, ya. Saat dia pergi, aku merasakan angin sore berhembus kencang, seperti mengirimkan pesan. Ini ujian. Apakah kamu bisa ikhlas demi kebahagiaan orang yang kamu sayang? Malamnya aku menulis di buku catatan. Kadang kita harus mundur selangkah agar orang yang kita sayang bisa maju sejauh-jauhnya. Sejak Pak Adi masuk, suasana di sekolah berubah. Sorotan guru, murid, bahkan wali murid makin tajam ke arahku dan Doni. Meskipun kami sudah berlatih terbuka, gosip malah jadi bahan cerita. Ada yang bilang aku guru pilih kasih, ada yang bilang aku merebut perhatian murid untuk kepentingan pribadi. Semuanya berputar seperti badai di sekelilingku. Pagi itu, saat aku memasuki ruang guru, aku mendengar dua guru berbisik. Kasihan Pak Adi, dia bersaing sama Bu Putri. Iya, Bu Putri itu dekat sekali sama muridnya. Aku pura-pura tak mendengar, tapi dalam hati rasanya perih. Aku duduk di meja, membuka buku catatan sambil menenangkan diri. Aku guru. Aku harus fokus pada anak-anak, bukan gosip. Batinku. Sore itu, Doni datang ke ruang olahraga. Wajahnya terlihat letih. Bu Putri, saya capek latihan fisik sama Pak Adi. Rasanya kayak dipaksa nunjukin siapa paling hebat. Tapi saya ingat kata ibu. Kalau mau jadi atlet, mentalnya juga harus kuat. Aku tersenyum kecil, mencoba memberi semangat. Kamu hebat, Doni. Semua atlet besar pernah melalui masa ini. Dia duduk di sebelahku. Bu, saya sedih dengar gosip tentang kita. Saya cuma pengen belajar dan latihan. Kok orang-orang nggak ngerti ya? Aku menarik napas panjang. Kadang, Doni, orang lebih senang menilai daripada memahami. Tugas kita bukan membungkam mereka, tapi terus berjalan. Kami lalu berlatih teori strategi olahraga. Saat aku menerangkan teknik pernapasan, Doni memperhatikan dengan serius. Meski begitu, aku merasakan jarak emosional yang mulai tercipta. Bukan karena kami mau menjauh, tapi karena keadaan memaksa kami hati-hati. Hujan turun lagi sore itu. Entah kenapa setiap babak hidupku dengan Doni selalu ditemani hujan. Aku menutup buku catatan dan berkata, Doni, hidup ini kayak hujan. Kadang deras, kadang reda. Tapi selalu ada pelangi setelahnya. Dia menoleh, tersenyum lelah. Ibu selalu punya kata-kata yang bikin saya kuat. Kami beranjak dari meja. Aku mengambil payung besar, mengantarnya sampai gerbang sekolah. Di bawah payung itu kami berjalan berdampingan. Jarak kami terjaga tapi batin terasa hangat. Sesekali tangan kami hampir bersentuhan, tapi kami tahan. Sadar bahwa setiap gerak bisa menjadi bahan omongan orang. Sesampainya di gerbang, Doni berkata pelan, Bu Putri, saya nggak akan ninggalin latihan ini. Saya pengen buktiin ke semua orang. Aku menatapnya penuh bangga. Itu baru sikap seorang atlet. Ibu yakin kamu bisa. Dia pamit, melangkah pergi di bawah hujan rintik. Aku memandang punggungnya yang makin menjauh, lalu memandang langit. Ya Tuhan, beri kami kekuatan untuk menjaga niat baik ini, bisikku. Malamnya aku duduk di ruang tamu rumahku yang sunyi. Aku membuka buku catatan lagi dan menulis panjang. Hari ini aku belajar. Gosip bukanlah kebenaran.
Gosip hanyalah suara yang mencoba menjatuhkan kita. Jika hati kita bersih, kita akan tetap berdiri. Doni mengajariku arti kesabaran. Aku hanya perlu bertahan sedikit lebih lama, sampai badai ini lewat. Aku meletakkan pena, memejamkan mata, membayangkan wajah Doni saat berlari di bawah matahari. Semangatnya, tekadnya membuatku merasa hidup kembali. Namun aku juga tahu, semakin besar perasaan ini, semakin berat tantangannya. Di luar, hujan reda. Aku berdiri di balkon, menarik napas dalam-dalam. Aku harus memutuskan arah. Aku tak boleh larut. Aku guru, aku pelindung. Tapi aku juga manusia yang ingin dicintai. Semua itu bercampur jadi satu, seperti langit setelah hujan. Samar, tapi menjanjikan cahaya. Suatu pagi aku dipanggil ke ruang kepala sekolah lagi. Suasananya lebih tegang daripada sebelumnya. Pak Surya duduk bersama 2 orang, ayah dan ibu Doni. Wajah mereka serius. "Bu Putri," kata Pak Surya perlahan. "Kami sudah mencoba menengahi, tapi sekarang situasinya makin rumit. Orang tua Doni khawatir, gosip makin besar, dan pihak yayasan sekolah ikut memantau." Aku menatap orang tua Doni. Mereka terlihat letih dan marah, tapi juga cemas. Saya paham kekhawatiran Bapak Ibu. Semua ini murni untuk latihan Doni. Tidak lebih. Jelasku. Ayah Doni menghela napas panjang. "Bu Putri, kami menghargai niat Ibu. Tapi gosip itu sudah kemana-mana. Kami khawatir masa depan Doni rusak." Aku mencoba tetap tenang. Saya siap berhenti melatih Doni jika itu yang terbaik untuknya. Tapi saya mohon, jangan matikan semangatnya. Percakapan itu berakhir dengan keputusan mengejutkan. Sekolah meminta seluruh latihan privat dan bimbingan di luar jam pelajaran dihentikan sampai situasi tenang. Aku keluar dari ruang kepala sekolah dengan langkah berat. Rasanya seperti seluruh perjuanganku selama ini diputus begitu saja. Sore harinya Doni datang ke ruang olahraga dengan wajah gusar. "Bu Putri, orang tua saya minta saya berhenti latihan sama ibu. Kepala sekolah juga. Saya harus gimana?" Aku menatapnya lama. "Doni, ya kadang kita harus mundur supaya badai lewat. Tapi bukan berarti kita berhenti bermimpi." Doni mengepalkan tangan. "Tapi Bu, saya takut kehilangan kesempatan. Saya pengen jadi atlet nasional." Aku menahan napas. Ingin rasanya berkata, "Aku juga takut kehilanganmu." Tapi yang keluar hanya, "Kamu harus tetap latihan sendiri. Ibu akan bantu semampu ibu, walau dari jauh." Kami duduk bersebelahan di bangku ruang olahraga. Senja menembus kaca jendela, menciptakan garis-garis cahaya yang hangat. Doni tampak murung. Aku meletakkan tangan di bahunya sebentar. "Kamu harus kuat. Ini bukan akhir." Dia menoleh, matanya berkaca-kaca. "Bu, saya nggak akan lupa apa yang ibu ajarkan." Hening sejenak. Kami hanya mendengar suara detik jam di dinding. Saat itu aku menyadari, kami berdua sedang diuji. Bukan hanya reputasi, tapi juga tekad dan perasaan. Sebelum Doni pergi, ia berdiri dan menunduk hormat. "Bu Putri, apapun yang terjadi, saya berterima kasih." Lalu ia melangkah keluar. Aku duduk sendirian di ruang olahraga. Lapangan yang biasanya penuh suara tawa kini sunyi. Aku memandang keluar jendela. Langit berwarna ungu senja. Di dalam hati aku berkata, "Putri, ini badai terbesarmu. Tapi badai selalu punya akhir." Malam itu aku menulis di buku catatan. Hari ini aku belajar, mencintai bukan berarti menggenggam erat. Kadang mencintai berarti melepas demi kebaikan. Malam itu rumahku sunyi seperti biasanya. Aku duduk di meja kerja, menatap buku catatan dan stopwatch yang biasanya kami gunakan untuk latihan Doni. Rasanya seperti kehilangan sebagian dari rutinitasku. Namun aku tahu, menyerah bukanlah pilihan. "Putri, kamu harus buat rencana baru. Jangan biarkan orang lain menentukan masa depan Doni," bisikku pada diri sendiri. Keesokan harinya, aku memanggil Doni untuk bertemu di perpustakaan sekolah. Tidak di lapangan, tidak di rumah, hanya ruang belajar umum, agar semua terlihat transparan. "Doni, saya punya rencana," kataku sambil membuka buku catatan. "Apa itu, Bu?" Jawabnya penasaran. "Kamu tetap bisa latihan, tapi dengan cara baru. Kita akan buat jadwal latihan terbuka, setiap orang bisa melihat, tapi tetap fokus pada programmu. Kita tunjukkan kalau semua profesional dan bersih dari gosip." Doni menatapku dengan mata berbinar. "Bu, itu hebat, tapi bukankah orang lain akan lebih banyak mengawasi kita?" Aku tersenyum. Ya, dan itu justru akan jadi keuntungan. Semuanya akan melihat kinerja nyata, bukan gosip. Kami lalu menyusun jadwal baru, lengkap dengan teori, latihan fisik, dan evaluasi mingguan.
Aku bahkan membuat grafik perkembangan latihan Doni agar hasilnya jelas terlihat oleh guru lain dan kepala sekolah. Hari-hari berikutnya, tantangan muncul satu persatu. Beberapa guru mempertanyakan metodeku. Bu Putri, bukankah lebih baik latihan anak-anak di bawah pengawasan pelatih resmi saja? Aku menahan napas, lalu menjawab dengan tenang, ini untuk Doni, bukan untuk saya. Saya yakin metode ini efektif. Doni juga menghadapi tekanan dari teman-temannya. Beberapa murid menertawakan latihan tambahan, menganggapnya aneh atau terlalu ribet. Tapi aku selalu mendukungnya. Suatu sore, saat kami selesai latihan teori di perpustakaan, Doni menatapku serius. Bu, saya takut orang salah paham kalau kita terlalu sering bersama. Aku tersenyum, mengelus punggung tangannya sebentar. Sentuhan singkat tapi penuh dukungan. Jangan khawatir, Doni. Kita tetap profesional. Tapi kita juga tetap saling mendukung. Momen itu memberi kami kekuatan. Kami berdua tahu, rintangan tidak akan berhenti, tapi tekad kami mulai menemukan bentuknya. Saat pulang, aku berjalan di koridor sekolah, melihat mata kepala sekolah yang sesekali menatap grafik latihan Doni di meja kerja. Aku merasa lega. Setidaknya sekarang segala sesuatunya lebih transparan. Malamnya aku menulis di buku catatan. Tujuan baru telah tercipta. Tidak ada yang bisa menghentikan anak yang punya mimpi, jika kita siap menuntunnya dengan sabar dan hati bersih. Ini bukan hanya tentang latihan, tapi tentang keberanian menghadapi dunia. Aku menutup buku dan menatap langit malam dari jendela ruang tamu. Di sana aku tahu, ini baru permulaan dari perjuangan kami menghadapi rintangan yang lebih besar. Hari itu matahari bersinar terik, tapi hatiku terasa berat. Aku berdiri di lapangan sekolah, menyiapkan peralatan latihan Doni. Semua serba terbuka sekarang. Tidak ada lagi ruang privat. Aku merasa lega, tapi juga gelisah. Setiap gerakanku, setiap kata yang kuucapkan, diperhatikan banyak orang. Doni datang dengan langkah cepat, membawa sepatu lari dan botol minum. Wajahnya menunjukkan semangat, tapi ada garis kelelahan di matanya. Aku tersenyum memberi semangat. Siap, Doni? Hari ini kita fokus pada teknik pernapasan dan sprint. Siap, Bu. Saya mau lakukan yang terbaik. Namun tidak lama setelah latihan dimulai, Pak Adi datang ke lapangan. Ia menatap kami berdua dengan ekspresi serius. Putri, saya perhatikan metode latihanmu cukup berbeda dengan standar sekolah. Kita harus pastikan semuanya konsisten. Aku mengangguk tenang, meski hatiku sedikit tertekan. Pak Adi, metode ini sudah terbukti efektif untuk Doni. Tapi kita bisa gabungkan standar sekolah juga. Beberapa murid lain ikut memperhatikan. Tawa kecil dan bisik-bisik terdengar dari sudut lapangan. Aku merasa semua mata tertuju padaku, menilai setiap gerakan, setiap perintah yang kuucapkan. Setelah latihan fisik selesai, kami masuk ke ruang belajar untuk teori. Doni tampak lelah tapi penuh semangat. Namun ia menunduk dan aku tahu ada rasa cemas. Bu, saya takut orang salah paham lagi kalau kita terlalu dekat, katanya pelan. Aku meletakkan tangan di bahunya sebentar, sentuhan hangat, penuh dukungan. Doni, kita harus kuat. Orang bisa menilai, tapi hati kita tahu kebenaran. Hari-hari berikutnya, rintangan makin berat. Beberapa guru mulai mengomentari ke kepala sekolah tentang kedekatan berlebihan antara aku dan Doni. Bahkan beberapa murid menertawakan latihan tambahan, menuduhnya aneh. Aku duduk di ruang guru suatu sore, memandangi grafik perkembangan Doni. Hasilnya luar biasa. Kecepatan dan stamina meningkat drastis. Tapi gosip tetap beredar. Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan hati. Putri, fokus pada tujuan, bukan penilaian orang. Doni datang untuk belajar teori sore itu. Aku menyapanya dengan senyum hangat. Lihat Doni, semua usaha kita mulai terlihat hasilnya. Jangan peduli gosip, fokus pada latihan dan masa depanmu. Dia menatapku, mata berkaca-kaca. Bu, saya senang ibu ada. Kalau enggak, mungkin saya sudah menyerah. Aku tersenyum, menahan haru. Kamu hebat, Doni. Semua ini karena semangatmu sendiri. Ibu cuma menuntun. Kami berdua duduk berdekatan, menatap buku catatan. Sesekali tangan kami hampir bersentuhan, tapi kami menahan diri. Tahu setiap gerak bisa menjadi bahan omongan orang. Meski begitu, kehangatan itu tetap terasa. Malamnya, aku menulis di buku catatan. Hari ini aku belajar bahwa rintangan pertama selalu paling berat. Tapi semangat yang tulus tidak bisa dipatahkan. Aku dan Doni sedang diuji, bukan untuk menyerah, tapi untuk lebih kuat. Aku menatap keluar jendela. Langit senja yang lembut memantulkan cahaya oranye ke ruangan sunyi.
Aku tahu ini baru awal perjuangan panjang, tapi aku juga tahu satu hal. Selama tekad kami kuat, badai gosip dan pengawasan tidak akan mampu memadamkan semangat kami. Hari itu langit mendung. Aku berdiri di depan ruang kepala sekolah, tangan sedikit gemetar. Surat resmi di meja, cap sekolah, dan tanda tangan kepala sekolah menatapku seperti hukuman. Isi surat, Bu Putri diminta menghentikan seluruh bimbingan privat dengan Doni di luar jam sekolah. Los jika tidak sanksi administrasi akan diterapkan. Keputusan ini bersifat final. Aku menutup mata sejenak. Rasanya seperti seluruh usaha kami selama berbulan-bulan dipatahkan dalam sekejap. Aku tahu ini bukan hanya tentang aku, tapi tentang masa depan Doni. Setelah pertemuan, aku menatap grafik latihan Doni di ruang guru. Peningkatan kecepatannya luar biasa. Stamina bertambah signifikan. Dan teknik pernapasan jauh lebih baik. Semua itu hasil kerja keras kami. Dan sekarang, seluruhnya terancam hilang. Sore harinya, Doni datang seperti biasa. Aku menahan napas saat ia masuk, wajahnya penuh cemas. Bu, saya dengar suratnya, katanya lirih. Aku mengangguk, menatapnya dengan tegas tapi lembut. Ya Doni, kita harus dengar keputusan sekolah. Tapi itu tidak berarti semuanya berhenti. Kita masih bisa cari jalan lain. Doni menunduk, matanya berkaca-kaca. Tapi Bu, saya takut kalau tanpa Ibu, latihan saya bakal sia-sia. Aku meletakkan tangan di bahunya sebentar. Sentuhan hangat penuh dukungan. Jangan takut. Kita akan temukan cara. Semangatmu lebih penting daripada segala surat dan aturan. Ingat, kamu punya tekad, dan itu tidak bisa diambil orang. Kami duduk bersebelahan di bangku ruang olahraga. Aku membuka catatan latihan, menjelaskan cara latihan mandiri yang bisa dia lakukan di sekolah, tetap terstruktur. Kamu tetap bisa maju, Doni. Ibu percaya padamu, kataku. Doni menatapku lama. Bu, saya ingin buktiin sama semua orang bahwa saya bisa berhasil. Dan saya nggak akan nyerah. Aku tersenyum menahan haru. Itu yang membuatmu berbeda, Doni. Kekuatanmu bukan cuma fisik, tapi juga mental. Saat Doni pamit, ia menoleh sejenak dan berkata pelan, Bu Putri, terima kasih sudah nggak menyerah sama saya. Aku menatap punggungnya yang menjauh. Hati ini berat, tapi aku tahu, ini momen penting untuk kedewasaan kami berdua. Aku duduk sendiri di ruang olahraga, menulis di buku catatan. Ultimatum ini bukan akhir. Ini ujian terakhir sebelum badai besar. Terkadang kita harus menghadapi keputusan yang sulit agar tujuan yang benar tetap tercapai. Aku harus tetap tegar, dan Doni harus tetap kuat. Aku menatap keluar jendela, langit mendung perlahan tersibak sinar matahari. Seperti memberi tanda, selalu ada jalan meski badai terasa berat. Hari itu aku berdiri di lapangan sekolah, menatap Doni yang sedang berlari sendirian. Semua latihan terbuka yang sudah kami susun, grafik, jadwal, evaluasi, ternyata tak cukup untuk menenangkan kepala sekolah dan pihak yayasan. Gosip tetap beredar, dan tekanan dari orang tua Doni semakin terasa. Aku merasa hampa. Setiap langkah yang kami tempuh seolah sia-sia. Aku menyadari, tak peduli seberapa keras aku berusaha menjaga profesionalitas, dunia di luar tidak selalu memahami niat baik. Doni berhenti di garis finish, napasnya terengah-engah, yang menatapku dengan mata penuh pertanyaan. Saya sudah lakukan semuanya. Tapi mereka tetap nggak percaya, katanya lirih. Aku menghela napas, menahan air mata. Doni, kadang usaha kita tidak langsung dihargai, tapi itu tidak berarti sia-sia. Kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Dia menunduk, menatap sepatu lari yang basah oleh embun sore. Tapi Bu, saya takut kalau tanpa Ibu, saya nggak akan bisa lanjut latihan. Aku mendekat menepuk bahunya dengan lembut. Doni, ini saatnya kamu memutuskan langkahmu sendiri. Aku bisa mendukungmu dari jauh, tapi keputusan akhir ada di tanganmu. Aku ingin kamu menjadi mandiri. Hening sejenak. Angin sore meniup rambut kami. Aku merasa seperti berdiri di persimpangan jalan. Semua usaha kami, les privat, latihan terbuka, grafik evaluasi, ternyata belum cukup. Semua tampak gagal. Aku menatap Doni, hatiku terasa nyeri. Aku ingin memeluknya lama, menenangkan rasa takutnya, tapi aku tahu itu bukan solusi. Aku hanya bisa berdiri di sampingnya, memberi kekuatan melalui kata-kata. Don, pilihan terakhir ini sulit, tapi percayalah, kamu bisa melewatinya. Aku percaya padamu, kataku pelan. Dia menatapku, mata berkaca-kaca, lalu mengangguk. Kami berdua tahu, dari titik ini tidak ada jalan pintas. Tidak ada pelatihan rahasia, tidak ada metode ajaib, hanya keberanian menghadapi tantangan dengan sepenuh hati.
Aku menulis di buku catatan malam itu. Hari ini aku belajar satu hal yang pahit. Terkadang semua usaha kita gagal di mata orang lain. Tapi itu bukan akhir. Ini ujian terbesar sebelum kita menemukan jalan yang benar. Satu pilihan terakhir akan menentukan segalanya. Aku menatap jendela ruang tamu, melihat hujan rintik mulai turun. Hujan sore ini terasa seperti simbol, membersihkan semua yang salah, memberi ruang untuk memulai kembali. Aku tahu, pilihan terakhir ini akan sulit, bahkan mungkin menyakitkan. Tapi aku juga tahu, ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi masa depan Doni dan menjaga integritasku sebagai guru. Malam itu rumahku sepi. Hujan turun deras di luar, membasahi jendela dan halaman yang luas. Aku duduk di ruang tamu, memandang grafik latihan Doni yang sudah kuarsipkan rapi di meja. Semua usaha kami, les privat, latihan terbuka, evaluasi, ternyata belum cukup untuk menenangkan pihak sekolah dan orang tua Doni. Aku menatap buku catatan. Dalam hati, aku tahu sudah tiba saatnya membuat pilihan terakhir. Putri, apa yang paling penting? Aku atau masa depan Doni? Pertanyaan itu menusuk. Aku tahu, aku tidak bisa memaksakan kehendak sendiri lagi. Aku harus menahan perasaan pribadi demi kebaikan Doni. Keesokan harinya, Doni datang dengan wajah cerah seperti biasanya. Tapi aku bisa merasakan kecemasan di matanya. Bu, hari ini latihan seperti biasa ya? Doni, kita harus bicara dulu. Jawabku pelan. Kami duduk di bangku ruang olahraga. Aku menatap matanya, berusaha menenangkan diri sebelum berkata, Doni, ini pilihan terakhir dan mungkin terdengar sulit. Aku tidak bisa lagi mengadakan les privat atau latihan khusus untukmu di luar sekolah. Tapi aku bisa tetap membimbingmu dari jauh, lewat saran, grafik latihan, dan motivasi. Kamu harus belajar mandiri, kataku. Doni terdiam. Matanya membesar seolah tidak percaya. Tapi Bu, bagaimana kalau saya nggak bisa? Kalau saya kalah sama teman-teman lain? Aku menggenggam tangannya sebentar, sentuhan hangat tapi singkat, penuh dukungan. Doni, aku percaya padamu. Semua yang telah kita lakukan bukan untuk diriku, tapi untuk masa depanmu. Sekarang kamu harus buktikan pada dirimu sendiri. Aku akan tetap ada, tapi bukan di sampingmu seperti dulu. Dia menunduk, napasnya berat. Aku tahu hatinya sakit, sama seperti hatiku. Tapi aku harus tegas. Jika aku tetap memaksakan diri, kami berdua akan kehilangan arah. Hujan sore di luar semakin deras, suara rintiknya seperti mengiringi hening kami. Aku menepuk bahunya sekali lagi. Ini bukan akhir, Nak. Ini awal dari kemandirianmu. Ingat semua yang kita pelajari bersama. Aku selalu percaya. Doni menatapku lama, lalu tersenyum tipis. Baik, Bu, saya akan coba. Saya nggak mau mengecewakan Ibu. Aku tersenyum balik, menahan air mata. Ini pilihan paling berat yang pernah aku buat. Tapi ini benar. Untuk Doni, aku harus rela mundur sebentar, agar dia bisa melangkah lebih jauh. Malamnya aku menulis di buku catatan. Hari ini aku belajar, mencintai bukan berarti memiliki. Kadang mencintai berarti memberi kebebasan untuk tumbuh. Meski hati ini terasa hampa. Pilihan ini berat, tapi aku yakin ini jalan terbaik. Aku menatap hujan di jendela, merasa ada titik terang yang samar. Walau harus menahan rasa, aku tahu, dari pilihan ini, masa depan Doni dan integritasku sebagai guru bisa terjaga. Hari itu sekolah penuh dengan kegiatan rutin. Aku berdiri di pinggir lapangan, menatap Doni yang berlatih sendiri. Semua latihan khusus kami sudah berhenti. Aku hanya bisa memberi arahan dari jauh, melalui catatan dan grafik yang aku buat. Di dalam hati, rasanya hampa. Setiap langkah Doni, setiap lariannya, mengingatkanku pada waktu-waktu kami latihan bersama. Rasanya ingin menahan langkahnya, memeluknya, tapi aku tahu itu tidak benar. Ini tentang masa depannya, bukan keinginanku sendiri. Pak Adi datang menghampiri, menatap Doni dengan serius. Doni, latihanmu sudah bagus, teruskan. Aku yakin kamu bisa. Aku menatap dari jauh, merasa lega sekaligus cemas. Pak Adi tidak tahu, di balik peningkatan Doni ada bimbingan rahasia dari aku. Tapi sekarang semuanya harus mandiri. Sore itu, Doni datang ke ruang guru dengan wajah lelah tapi bersemangat. Bu Putri, saya berhasil menyelesaikan latihan sendiri. Rasanya berat, tapi saya bisa. Aku tersenyum hangat, menahan air mata. Luar biasa, Doni, aku bangga padamu. Dia tersenyum tipis lalu duduk di sebelahku. Sesaat, tangan kami hampir bersentuhan, tapi kami menahan diri. Batas jelas tapi rasa tetap terasa. Bu, terima kasih sudah percaya sama saya, meski Ibu nggak bisa latihan langsung lagi. Katanya pelan. Itulah arti percaya, Doni. Aku tahu kamu bisa.
Ini hanya awal dari perjalananmu, jawabku. Hari-hari berikutnya terasa seperti badai yang mulai reda. Gosip tetap ada, tapi kini fokus orang tertuju pada kemampuan Doni yang semakin nyata. Aku tetap memantau dari jauh, memberi saran melalui catatan dan grafik. Malamnya, aku duduk di ruang tamu, menulis di buku catatan. Badai terakhir ini telah berlalu. Pilihan yang paling sulit ternyata membawa hasil yang paling indah. Kadang, mundur bukan berarti kalah. Aku belajar mencintai adalah memberi ruang agar orang yang kita sayangi bisa terbang tinggi. Aku menatap jendela, melihat bulan muncul di langit gelap. Cahaya lembutnya seperti memberi tanda bahwa setiap perjuangan, setiap pengorbanan selalu menemukan jalannya sendiri. Aku tersenyum pelan, merasa lega. Tekanan memuncak, badai sudah lewat, dan kini saatnya untuk resolusi, kebahagiaan, pencapaian, dan hubungan Putri Doni yang tetap hangat dan harmonis. Hari itu matahari bersinar hangat, menyinari lapangan sekolah. Aku berdiri di pinggir, memandang Doni yang berlatih sprint dengan semangat. Semua latihan mandiri yang kami susun berhasil. Grafik kemajuannya meningkat pesat, tekniknya sempurna, dan stamina terlihat jauh lebih kuat dari sebelumnya. Aku tersenyum bangga, menyadari betapa tangguhnya anak ini. Semua tekanan, gosip, dan badai yang kami hadapi kini terasa seakan memberi makna. Setiap tetes keringat Doni adalah bukti perjuangan kami. Setelah latihan, Doni datang menghampiriku. "Bu Putri, lihat. Saya berhasil mencapai target minggu ini," katanya sambil menunjukkan catatan waktunya. Aku menepuk bahunya lembut. "Aku bangga padamu, Doni. Semua kerja kerasmu membuahkan hasil. Dan lihat, orang lain pun mulai mengakui kemampuanmu." Kami duduk di bangku lapangan, membahas strategi latihan berikutnya. Meski jarak fisik tetap dijaga, ada kehangatan batin yang terasa. Sesekali tangan kami hampir bersentuhan, dan aku hanya tersenyum. Tidak ada kata yang perlu diucapkan. Kami saling memahami. Sore itu, kepala sekolah lewat dan menatap Doni dengan senyum. "Latihan mandirimu terlihat efektif." "Teruskan!" Aku menatap Doni, hatiku lega. Tekanan yang dulu begitu berat kini mulai menghilang. Gosip pun tak lagi jadi penghalang. Semua orang mulai melihat hasil nyata, bukan sekadar cerita. Di perjalanan pulang, Doni menoleh padaku sambil tersenyum hangat. "Bu, terima kasih sudah nggak menyerah sama saya." Aku membalas senyum itu, menepuk bahunya sebentar. "Aku percaya padamu, Doni, selalu." Malamnya, aku duduk di ruang tamu menulis di buku catatan. Hari ini aku belajar. Semua perjuangan dan pengorbanan tidak pernah sia-sia. Kadang menahan diri dan memberi ruang adalah cara terbaik untuk mencintai. Melihat Doni berkembang adalah hadiah terindah yang bisa kuberikan pada diriku sendiri. Aku menatap jendela, langit senja yang lembut membuat hatiku hangat. Aku tahu, ini baru awal dari kebahagiaan kami, hasil dari kesabaran, kerja keras, dan kepercayaan yang tak tergoyahkan. Hari itu langit cerah, sinar matahari menembus dedaunan di halaman sekolah. Aku berdiri di pinggir lapangan, memandang Doni yang berlari penuh semangat. Semua kerja kerasnya terbayar, teknik pernapasan sempurna, stamina meningkat pesat, dan kepercayaan diri terpancar di wajahnya. Aku tersenyum hangat, menepuk bahunya ketika ia berhenti di sampingku. "Doni, lihat, semua usaha kerasmu membuahkan hasil. Aku bangga padamu." Dia menoleh, matanya bersinar. "Bu, saya nggak bisa sampai sini tanpa bimbingan ibu, walau sekarang saya harus belajar mandiri." Aku menggenggam tangannya sebentar. Sentuhan singkat tapi penuh rasa hangat dan dukungan. "Kamu sudah membuktikan, Doni. Ini semua adalah hasil dari tekadmu sendiri." Kepala sekolah melintas, tersenyum dan mengangguk. "Doni, latihan mandirimu terlihat efektif." "Luar biasa." Doni tersenyum lebar menatapku. "Bu, saya berhasil!" Dan saya janji akan terus belajar lebih baik lagi. Sore itu kami duduk di bangku sekolah, membahas strategi latihan ke depan. Tidak ada tekanan, tidak ada gosip, hanya rasa bangga dan lega. Aku merasa semua badai yang kami lalui selama ini kini telah membuahkan pelangi. Saat pulang, Doni menoleh sambil tersenyum hangat. "Bu, terima kasih sudah nggak menyerah sama saya." Aku membalas senyum itu, menepuk bahunya lembut. "Aku selalu percaya padamu, Doni. Ingat, kebaikan dan kerja keras selalu menemukan jalannya." Malamnya aku menulis di buku catatan. Akhirnya semua perjuangan membuahkan hasil. Tekanan, gosip, dan badai telah berlalu. Melihat Doni berkembang dan bahagia adalah hadiah terbesar.
Aku belajar bahwa mencintai berarti mendukung, memberi ruang, dan tetap percaya meski tantangan datang. Aku menatap jendela, melihat cahaya bulan memantul di halaman rumah. Hati ini hangat dan damai. Aku tahu ini bukan sekadar kemenangan Doni, tapi juga kemenangan untuk keberanian, kesabaran, dan cinta yang tulus. Kami berdua telah melalui badai, menghadapi pilihan sulit, dan kini berdiri tegak bersama, menyongsong masa depan yang cerah. Malam itu rumahku sunyi. Aku duduk di ruang tamu dengan buku catatan di tangan, mengingat perjalanan panjang yang telah kami lalui bersama Doni. Dari awal pertemuan di rumah, latihan privat, gosip, tekanan sekolah, hingga badai ultimatum, semua terasa begitu berat, namun penuh makna. Doni datang, membawa secangkir teh hangat. "Bu, saya mau ikut menulis di buku catatan ibu," katanya sambil tersenyum. Aku tersenyum hangat, menyerahkan pena. "Tulis apa saja yang kamu rasakan, Nak. Ini catatan perjalananmu juga." Doni menulis sejenak, lalu menatapku. "Saya belajar banyak, Bu, tentang tekad, kesabaran, dan pentingnya percaya sama diri sendiri. Dan tentang arti dukungan seseorang yang tulus." Aku tersenyum, menepuk bahunya sebentar. "Dan Ibu belajar banyak juga, Doni. Tentang mencintai bukan berarti memiliki, tapi memberi ruang untuk orang yang kita sayangi tumbuh." Kami duduk bersebelahan, menikmati teh hangat sambil menatap lampu malam di luar jendela. Dalam hati aku merasa damai. Semua tekanan, semua badai yang kami lalui, kini terasa menjadi pelajaran berharga. Aku menulis di buku catatan. Perjalanan ini mengajarkan aku bahwa mencintai adalah menuntun, mendukung, dan percaya tanpa syarat. Gosip, tekanan, dan ujian hanyalah bagian dari proses. Yang terpenting adalah keberanian untuk tetap berpegang pada kebenaran, kejujuran, dan kasih sayang. Dan melihat Doni berkembang adalah hadiah terbesar bagi seorang guru. Doni menatapku dengan mata berbinar. "Bu, terima kasih telah jadi guru sekaligus teman yang selalu mendukung saya. Saya janji akan terus berusaha." Aku tersenyum, merasakan hangat di hati. "Aku percaya padamu, Doni. Masa depanmu cerah, dan aku senang bisa menjadi bagian kecil dalam perjalananmu." Di luar jendela, bulan bersinar terang, seakan menandai akhir badai dan awal hari baru. Aku menyadari kebahagiaan sejati bukan hanya tentang hasil, tapi tentang perjalanan, usaha, dan keberanian menghadapi segala rintangan dengan hati yang tulus. Dan di saat itu, aku tahu, kami berdua telah belajar pelajaran hidup yang tak ternilai, tentang cinta, kesabaran, dan keberanian menghadapi dunia.